Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yuliani dengan NIM 23020110102339, program studi PJJ S1 Manajemen kelas MJ303. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dengan dosen pengampu Ibu Pustika Ayuning Puri SEMSIM. Tujuan presentasi. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk mempresentasikan hasil jawaban tugas terstruktur mata kuliah Manajemen Keuangan 1, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis kondisi keuangan PT Gajah Tunggal Tbk melalui analisis laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, analisis rasio keuangan, serta analisis tren dan common size. Dengan analisis ini dapat diketahui apakah kinerja keuangan perusahaan mengalami peningkatan atau mengalami penurunan dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Baik, pembahasan yang pertama adalah identifikasi perusahaan. Yang pertama, PT Gajah Tunggal Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan perdagangan barang-barang berbahan karet, khususnya ban kendaraan. Kemudian yang kedua, perusahaan ini didirikan pada tanggal 24 Agustus 1951 dan memiliki fasilitas produksi ban terintegrasi terbesar di Indonesia. Kemudian yang ketiga, dalam tugas ini, laporan keuangan yang dianalisis adalah laporan keuangan PT Gajah Tunggal Tbk tahun 2022 dan tahun 2023. Laporan yang pertama adalah laporan posisi keuangan neraca. PT Gajah Tunggal Tbk, laporan posisi keuangan neraca dalam jutaan rupiah. Di sini sudah saya tampilkan laporan keuangan PT Gajah Tunggal Tbk dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Berdasarkan laporan posisi keuangan, total aset perusahaan pada tahun 2023 sebesar 18.975.738 juta rupiah, sedangkan sedikit menurun dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 19.016.012 juta rupiah. Aset lancar mengalami penurunan sedangkan aset tetap mengalami peningkatan. Dari posisi kewajiban, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang mengalami penurunan pada tahun 2023, sementara total ekuitas justru mengalami peningkatan. Kemudian laporan yang kedua adalah laporan laba rugi. Di sini saya sudah menampilkan laporan laba rugi dari PT Gajah Tunggal Tbk tahun 2022 sampai tahun 2023. Dari laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada laporan laba rugi, penjualan bersih PT Gajah Tunggal Tbk pada tahun 2023 sedikit menurun dibandingkan tahun 2022. Namun, laba kotor dan laba tahunan berjalan justru mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022, perusahaan justru mengalami rugi, sedangkan pada tahun 2023, perusahaan berhasil mencatat laba bersih sebesar 1.167.268 juta rupiah. Kemudian adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang pertama adalah analisis current ratio atau analisis rasio lancar. Pada tahun 2022 dirumuskan aktiva lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Di sini kita hitung 8.508.113 dibagi 4.590.964 dikali 100%. Hasilnya adalah 185% atau 1,85. Kemudian rasio lancar tahun 2022 dapat kita hitung aktiva lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100% dengan jumlah 8.902.756 dibagi 5.344.228 dikali 100%, hasilnya adalah 167% atau 1,67. Kemudian yang B adalah analisis quick ratio atau rasio cepat. Rasio cepat pada tahun 2023 dapat kita hitung dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Yang kita peroleh 8.580.113 dikurangi 2.744.538 dibagi 4.590.964 dikali 100%, dapat kita simpulkan hasilnya adalah 127% atau 1,27. Kemudian rasio cepat pada tahun 2022
Aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar dikali 100%, kita peroleh angka 8.902.756 dikurangi 3.173.000 dibagi 5.344.228 dikali 100%, hasilnya adalah 107% atau 1,07. Nah, interpretasinya adalah analisis current ratio pada laporan keuangan tersebut terjadi kenaikan current ratio dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 18% atau 0,8%. Kemudian analisis quick ratio dalam laporan keuangan tersebut diketahui adanya peningkatan quick ratio dari 1,07 menjadi 1,27, berarti perusahaan dalam keadaan yang stabil. Rasio solvabilitas menunjukkan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang. Yang pertama adalah rasio hutang pada tahun 2023 dapat kita hitung dengan total hutang dibagi total aktiva, yaitu 10.623.835 dibagi 18.975.738, kita peroleh hasilnya ada 0,56. Kemudian rasio hutang pada tahun 2022 adalah total hutang dibagi total aktiva, kita peroleh 11.790.337 dibagi 19.016.012, hasilnya adalah 0,6. Kemudian time interest earned atau TIA tahun 2023 kita peroleh dari hasil EBIT dibagi beban bunga, yaitu 3.732.543 dibagi 674.419, kita peroleh hasil 5,53. Sedangkan time interest earned tahun 2022 kita peroleh dari EBIT dibagi beban bunga 3.732.543 dibagi 628.933, kita peroleh hasilnya adalah 5,93. Interpretasinya, rata-rata rasio hutang industri sebesar 40%, maka dalam hal ini kreditur sudah memberikan lebih dari setengah pembiayaan perusahaan. Hal ini berdampak pada sikap kreditur yang enggan meminjamkan lebih banyak dana karena kreditur lebih menyukai rasio hutang yang lebih rendah. Rasio profitabilitas digunakan untuk menilai efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya. Dapat kita lakukan dengan menghitung gross profit margin atau GPM. GPM dari tahun 2023 adalah diperoleh dari laba kotor yang merupakan penjualan dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan dikali 100%. Kita peroleh 3.732.543 dibagi 16.970.666 dikali 100%. Kita peroleh hasilnya adalah 22%. Kemudian gross profit margin tahun 2022 sama rumusnya laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Hasilnya adalah 2.352.004 dibagi 17.170.492 dikali 100%, maka diperoleh hasil 14%. Kesimpulannya adalah GPM yang dihasilkan oleh PT Gajah Tunggal Tbk pada tahun 2023 lebih besar, yaitu 22%. Hal ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 14%. Kemudian yang B adalah net profit margin. Net profit margin tahun 2023 diperoleh dari laba setelah pajak atau EAT dibagi penjualan dikali 100%. Kita peroleh 1.167.268 dibagi 16.970.663 dikali 100% diperoleh hasil 6,9%. Kemudian net profit margin tahun 2022 diperoleh dari laba setelah pajak atau IAT dibagi penjualan dikali 100%. Kita peroleh minus 190.572 dibagi 17.170.492 dikali 100% diperoleh minus 1,1%. Kesimpulannya adalah pada tahun 2022 PT Gajah Tunggal Tbk mengalami kerugian dengan rasio NPM sebesar minus 1,1% dan pada tahun berikutnya mengalami kenaikan di angka 6,9%. Analisis rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk menilai efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya. Yang pertama adalah rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan pada tahun 2023 diperoleh dari penjualan dibagi persediaan.
kita peroleh angka 16.970.663 dibagi 2.774.539. Kita peroleh hasilnya adalah 6,2. Kemudian rasio perputaran persediaan pada tahun 2022 kita peroleh dari penjualan dibagi persediaan, yaitu 17.170.492 dibagi 3.173.000. Kita peroleh hasil 5,4. Kesimpulannya adalah nilai rasio perputaran persediaan PT Gajah Tunggal Tbk masih di bawah rata-rata industri, yaitu angka 9,0. Rasio perputaran persediaan mengindikasikan besar kecilnya penjualan. Semakin kecil nilai rasio ini, maka dapat disimpulkan perusahaan tersebut mengalami penjualan yang rendah atau persediaan yang berlebihan. Kemudian yang selanjutnya adalah rasio rata-rata periode pengumpulan hutang. DSO atau Day Sales Outstanding tahun 2023 diperoleh dari piutang dibagi penjualan 360 hari. Nah, kita peroleh 4.485.154 dibagi 16.970.663 dibagi 360 hari. Kita peroleh 95,1 hari. Kemudian DSO tahun 2022 diperoleh dari piutang dibagi penjualan 360 hari. Kita peroleh 4.258.045 dibagi 17.170.492 dibagi 360 hari. Hasilnya adalah 89,3 hari. Kesimpulannya adalah PT Gajah Tunggal memiliki 95,1 hari pada tahun 2023 dan 893 hari pada tahun 2022. Penjualan yang belum tertagih, angka tersebut sangat jauh dari rata-rata penagihan dalam industri, yaitu selama 36 hari. Hal tersebut berarti kemampuan Gajah Tunggal dalam menagih piutang pada pembeli masih sangat rendah jika dibandingkan industri pada umumnya. Kemudian rasio perputaran aktiva tetap pada tahun 2023 diperoleh dari penjualan dibagi aktiva tetap neto atau sama dengan 16.970.663 dibagi 8.820.206 diperoleh hasil 1,9. Kemudian rasio perputaran aktiva tetap tahun 2022 diperoleh dari penjualan dibagi aktiva tetap neto, yaitu 17.170.492 dibagi 8.751.263 diperoleh 2,0. Kesimpulannya adalah rasio perputaran aktiva tetap rata-rata industri sebesar 3,0. Jadi dapat disimpulkan dalam penggunaan aktiva tetap PT Gajah Tunggal Tbk masih di bawah perusahaan-perusahaan industri pada umumnya. Kemudian yang D adalah rasio perputaran total aktiva. Rasio perputaran total aktiva tahun 2023 diperoleh dari penjualan dibagi total aktiva, yaitu 16.970.663 dibagi 18.975.738 diperoleh 0,9. Rasio perputaran aktiva tetap tahun 2022 penjualan aktiva dibagi total aktiva diperoleh dengan 17.170.472 dibagi 19.016.012 diperoleh hasil 0,9. Kesimpulannya adalah PT Gajah Tunggal Tbk memiliki rasio 0,9 jauh di bawah rata-rata industri, yaitu 1,8. Hal ini menunjukkan bahwa PT Gajah Tunggal tidak mampu menghasilkan tingkat penjualan yang cukup jika dibandingkan dengan investasi dalam aktivanya. Analisis tren horizontal, laporan posisi keuangan neraca. Di sini sudah saya tampilkan ada tabel peningkatan dan penurunan jumlah dan persentase. Maka dari laporan ini dapat kita simpulkan analisis tren digunakan untuk melihat perubahan kinerja keuangan dari waktu ke waktu. Aset lancar mengalami penurunan sebesar 4,4%, sedangkan aset tetap meningkat sebesar 3,5%. Total kewajiban menurun hampir 10%, sementara ekuitas meningkat sebesar 15,6%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan struktur keuangan pada perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis indeks laporan posisi keuangan neraca.
Berikut adalah tabel analisis indeks posisi keuangan laporan neraca. Berdasarkan laporan posisi keuangan neraca tahun 2023 dibandingkan tahun 2024, dapat kita simpulkan bahwa tahun 2023 menunjukkan total aset relatif stabil 90,98%. Aset lancar menurun sebesar 4,5%, sedangkan likuiditas sedikit melemah namun aset tetap meningkat 3,5%, yang menandakan adanya investasi jangka panjang. Dari sisi kewajiban, total utang turun cukup signifikan yaitu 90,1%, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Hal ini menunjukkan berkurangnya beban hutang dan risiko keuangan. Kemudian ekuitas meningkat 15,6%, yang berarti modal sendiri bertambah dan struktur permodalan semakin lancar. Secara keseluruhan, kondisi keuangan perusahaan membaik, lebih sehat, lebih mandiri, dan lebih solvable, meskipun perusahaan harus memperhatikan pada penurunan aset lancar. Analisis common size laporan posisi keuangan neraca. Berdasarkan analisis common size, proporsi aset tetap terhadap total aset meningkat pada tahun 2023. Sementara itu, proporsi total kewajiban terhadap total aset menurun dari 62% menjadi 56%. Sebaliknya, proporsi ekuitas meningkat dari 38% menjadi 44%, yang mencerminkan struktur modal semakin sehat. Kesimpulannya, dari hasil berbagai macam analisis di atas, dapat saya simpulkan bahwa saham PT Gajah Tunggal Tbk menunjukkan potensi pertumbuhan yang baik dengan menunjukkan kinerja positif pada tahun 2023. PT Gajah Tunggal Tbk menunjukkan adanya peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Secara keseluruhan, PT Gajah Tunggal Tbk menunjukkan kinerja yang baik pada tahun 2023 dengan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang positif, serta prospek masa depan yang menjanjikan untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Secara keseluruhan, perusahaan menunjukkan kinerja keuangan yang positif meskipun ada penurunan total aset. Penurunan kewajiban baik maupun kewajiban lancar maupun jangka panjang mengindikasi pengelolaan utang yang efektif. Peningkatan ekuitas yang signifikan juga mencerminkan perubahan yang sehat dalam struktur modal perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa PT Gajah Tunggal Tbk telah berhasil memperbaiki posisi keuangannya dan meningkatkan kesehatan finansialnya dengan pengelolaan aset dan kewajiban yang lebih baik di tahun 2023. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.